Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Oke, kali ini sedang hot ya tentang isu sertifikasi dosen ya. Sertifikasi dosen sudah dimulai tanggal 15 atau 17 Juni kemarin untuk gelombang 1 dan akan menyusul gelombang-gelombang berikutnya. Nah, kali ini saya akan spill ya atau membocorkan belak-belakan ini ya. Sebenarnya berapa sih besaran tunjangan Serdos yang diberikan kepada dosen non PS PNS ya. Kebetulan saya non PNS, jadi mungkin jumlah dosen non PNS lebih besar daripada dosen PNS-nya ya. Jadi saya belak-belakan untuk dosen-dosen yang non PNS ya. Nah, sebenarnya tidak ada besaran yang saya juga tidak yakin apakah saya tidak pernah mencoba mencari dan belum menemukan dokumen resmi yang menyebutkan besaran tunjangan sertifikasi bagi dosen non PNS. Nah, tapi karena saya pengelola Serdo, saya ada sedikit ada sedikit bocoran ya, ada sedikit bocoran itu kenapa? Yaitu eh, dari laporan pajak ya atau potongan pajak yang dilaporkan oleh LLDP setempat ya. Nah, bisa saya simpulkan bahwa besarannya bisa kita lihat, tapi tidak saya tunjukkan ya karena ini confidential, mungkin saya sampaikan saja. Nah, bagi teman-teman atau sobat yang masih serdos dengan jabatan akademik asisten ahli, passingnya kan tiga tiga B ya, 3B, S2, asisten ahli itu 3B, dengan masa kerja biasanya 0 tahun ya, 0 tahun sekian bulan gitu ya. Nah, itu besarannya yang disampaikan di laporan keuangan atau pemotongan pajak itu brutonya itu sebesar 32 juta sekian ya. Jadi kalau saya bagi 12 itu sekitar 2 juta 600-an ya kalau tidak salah ya. 2 juta 600. Jadi itu yang diterima oleh dosen yang certified atau yang sudah sertifikasi dengan jabatan akademik asisten ahli dan in-passing-nya 3B ya, atau 3C ya, saya lupa. 3B ya, 3B. Dengan masa jabatan 2 tahun. Itu sekitar 32 juta selama 1 tahun dan diberikan per bulan ya, per bulan. Jadi kurang lebih 2,6. Itu belum dipotong dengan pajak PPN ya, itu 5% ya. Jadi kalau 5% netonya itu sekitar 30.600.000 sekian gitu ya. Kalau dibagi 12 ya sekitar 2, berapa ya? 2, saya hitung tadi 30 tadi netonya itu 30.600 sekian. Itu kalau dibagi ya, itu sekitar 2,30. Oke, dibagi ini. Nah, kurang lebih 2,5 sekian ya, 2,3 sekian per bulan ya. Jadi kalau di total itu pendapatan dosen dengan yang sertifikasi dosen yang sudah tersertifikasi dengan jabatan akademik asisten ahli itu adalah 2,5 sekian ya, 2,5 juta sekian per bulannya. Nah, kalau diakumulasikan secara 1 tahun itu sekitar 30 juta 600 sekian. Nah, dan tentunya cukup membantu kesejahteraan dosen, meskipun ya pasti akan ditunjang dengan gaji dari tempat mengajarnya ya. Itu untuk yang asisten ahli. Nah, untuk yang lektor itu kan kebetulan saya lektor,
lektor 200 ya, masih lektor 200 itu bedanya berapa sih? Nah, kalau saya lihat di potongan, lagi-lagi saya menyimpulkan dari potongan itu, bedanya tidak banyak. Bedanya hanya sekitar per tahunnya itu sekitar 2 juta saja. 2 juta. Jadi ya kalau segitu kan pastinya ya take home pay-nya ya nggak terlalu beda jauh ya. Dua, oke lah, kita buat segini. Nah, itu bedanya paling 200 ribuan ya, untuk beda 200 ribu ya, untuk asisten ahli dan lektor ya. Meskipun dengan masa kerja 2 tahun ya, 2 tahun sekian bulan. Nah, mungkin nanti kalau naik ke lektor 300, mungkin juga bedanya 200 atau 300 ribu, sekitar 2-3 juta lah mungkin ya. Nanti kalau lektor kepala 400 atau lektor kepala 550, pastinya akan semakin tinggi ya tunjangan sertifikasi dosennya. Nanti kalau sudah lebih besar kan ada tunjangan kehormatan, pastinya akan lebih besar lagi. Nah, tentunya penting bagi sobat semuanya untuk bisa meningkatkan meningkatkan karir ya, jabatan akademiknya, supaya tujuannya kan bukan untuk konsumtif ya, tentunya tujuannya adalah untuk tujuannya untuk peningkatan kompetensi ya. Jadinya ya kalau dapat sertifikasi dosen ya buat beli buku misalnya, ikut pelatihan dan seterusnya ya. Ya meskipun digunakan sebagian untuk konsumsi juga tidak bermasalah, artinya jangan sampai lupa porsi-porsi untuk peningkatan kompetensi. Itu yang tujuan utama dari sertifikasi dosen kan itu ya. Tidak hanya sertifikasinya, juga sertifikasi guru kan untuk peningkatan kompetensi guru atau dosen. Jadinya nanti ketika mereka mengajar akan bisa lebih kompeten dan hasilnya kualitas pembelajarannya akan lebih baik, dan ujung-ujungnya adalah kualitas pendidikan juga akan naik dan kualitas SDM-nya juga akan naik. Jadi mungkin itu ya filosofi dari pemberian sertifikasi, tunjangan sertifikasi itu. Nah, kalaupun belum tercapai tujuan itu ya tentunya tanggung jawab kita bersama bagi dosen maupun guru yang sudah tersertifikasi untuk terus on the track. Jadi itu bukan hanya digunakan untuk konsumsi, beli apa, tapi ya juga untuk peningkatan kompetensi. Jadi itu adalah belak-belakan saya terkait dengan besaran tunjangan Serdos yang diterima oleh teman-teman untuk yang jabatannya asisten maupun untuk yang lektor ya. Untuk yang lektor kepala, mohon maaf saya belum tahu karena saya belum lektor kepala. Tapi kurang lebih mungkin kalau jenjangnya seperti itu ya mungkin bedanya tidak terlalu jauh lah, sekitar itu ya. Jadi bukan itu juga yang jadi tujuan utama, nominalnya juga penting juga, tapi yang utama adalah pengakuan terhadap profesionalisme kita sebagai dosen itu ada gitu ya. Meskipun nanti mungkin ya jumlahnya masih segitu ya manusia nggak ada cukup-cukupnya, berapapun pasti akan kurang ya. Oke, itu aja spill singkat saya terkait dengan berapa sih besaran tunjangan Serdos yang diterima oleh dosen-dosen yang lulus Serdos, dan itu pun perjuangannya cukup menantang ya, karena harus banyak sekali yang harus dilakukan untuk bisa lolos Serdos itu. Saya doakan bagi teman-teman yang akan Serdos yang sedang dan akan ikuti Serdos tahun 2020 dimudahkan prosesnya dan lolos, dan nanti bisa mendapatkan tunjangan yang hari ini saya sedikit berikan informasi ya. Nanti kalau yang PNS saya juga tidak tahu, saya tidak berani mengklaim apakah besarannya sama atau tidak, saya juga tidak berani bilang seperti itu. Saya menjelaskan apa yang saya tahu, karena saya pengelola, saya PSDPPU juga di kampus, dan juga ada potongan dari tim Serdos LDP. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan kurang lebih besarnya seperti itu. Jadi kalau sobat nanti bertanya-tanya berapa sih besarannya, mungkin konten ini bisa menjadi referensi yang cukup bisa dipercaya ya. Nanti juga tidak 100% persis, tapi saya kira cukup memberikan gambaran berapa yang akan diterima oleh teman-teman Serdos yang sudah Serdos dan lulus Serdos tahun 2022 ini, tentunya akan mulai mendapatkan tahun depan ya, jadi tidak tahun ini. Jadi harap bersabar ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya supaya saya tetap semangat buat konten yang bermanfaat bagi sobat semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.